Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya. Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahwa sepanjang tahun ini Allah menyertai kita. Amin. Amin. Kalau kita ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita ada sampai dengan saat ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah kita tetap Allah yang setia, amin. Amin. Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Yes. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Amin, haleluya. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yes, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Thanks, grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Give thanks. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, katakan dengan hati bersyukur.
Haleluya. Oh Yesus, kami berterima kasih. Kau memelihara kami Tuhan. Engkau menjaga kami Yesus. Kau berikan kasih-Mu yang sejati. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau lahir bagi kami Tuhan. Kau menyelamatkan hidup kami, setiap orang percaya. Terima kasih Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal Tuhan, untuk menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2020 sudah kami lalui Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Oh, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Kau tetap Allah kami yang hidup. Kau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, syukur kami kepadamu Tuhan. Oh, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau mampu melihat setiap hati kami. Oh, kami mengucap syukur di sepanjang hidup kami. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami nyata Tuhan. Kami ada, kami boleh melalui hari lepas hari sepanjang tahun ini Tuhan. Penyertaan Tuhan tiada henti bagi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami di tahun mendatang Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk kami tetap setia di jalan-Mu Tuhan. Amin. Oh Bapa, ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang luar biasa. Kami mau melihat kuasa dan mujizat Tuhan nyata di dalam ibadah ini. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang berbeban berat Tuhan mengangkat setiap beban kami Tuhan. Kami mau buka ibadah pagi hari ini dengan segenap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan segala Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari yang percaya kita katakan. Amin. Ya, kita beri salam kepada teman-teman kita. Katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, kasih Tuhan itu seluas samudra, tidak ada yang bisa menghitungnya. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kita katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
kita bersyukur bahwa di dalam kasih Yesus ada pengharapan. Amin. Hanya Yesus sumber pengharapan di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah kecewa jika kita mengharapkan kasih yang dari Yesus, pertolongan yang dari Yesus. Amin. Mari kita mau membuka hati kita buat kita ditaburi oleh benih firman Tuhan. Biarlah mulut kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kembali Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku nanti kepada hambanya saya persilakan. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan
katakan sepanjang hari ini, hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Bapa, sungguh kami percaya Engkau hadir di antara kami saat ini Tuhan. Yesus. Kami menghormati akan kehadiran-Mu. Amin. Kami mengasihi Engkau karena kami tahu Engkaulah yang telah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang ajaib, dengan kasih-Mu yang kekal dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang tahu setiap pribadi kami, Engkau yang mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau tahu setiap kerinduan kami pagi hari ini, bahkan setiap beban dan pergumulan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Sebab itu biarlah kami terus berharap bersandar hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kasih karunia Roh Kudus-Mu, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, kami buka hati kami untuk Roh-Mu boleh berkarya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu lebih dari apapun juga, bahkan lebih dari yang kami pikirkan, kami memerlukan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus. Berkaryalah di antara kami, jamahlah setiap hati kami dengan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang penuh kuasa, urapan-Mu yang baru turun atas kami semua, dan terlebih hamba yang akan menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Banyak yang percaya kita katakan Amin. amin. Ya puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya shalom. Shalom. Ya kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang sudah boleh menyertai kita senantiasa hingga sampai ya di penghujung ya tahun 2020 Bapak Ibu Saudara, ya beberapa hari ke depan ya kita akan masuk di tahun yang baru ya tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur buat setiap kita yang masih beri kesempatan ya sampai detik ini sudah kita ada di rumah Tuhan. Ya saya percaya bukan karena hebat kuat kita saudara ya, tapi semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya puji Tuhan, ya saya ucapkan ya selamat ya Natal kepada Bapak Ibu Saudara yang kemarin mungkin belum hadir atau tidak berkesempatan hadir. Ya kami di tempat ini mengucapkan ya selamat hari Natal kepada kita semuanya ya, dan menyongsong tahun yang baru ya Tuhan pasti akan senantiasa menyertai kita ya, karena Dia adalah Immanuel ya, Tuhan menyertai umatnya atau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur ya 117 ya ayat 1 dan 2 Bapak Ibu Saudara. Ya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2 Bapak Ibu Saudara. Di kesempatan akhir tahun ini ya saya ingin membagikan ya bagaimana ya kasih Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan bukan suatu kebetulan Mazmur 117 ya saya juga baru ini tadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah pasal paling tengah dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya, dan juga pasal terpendek dalam Alkitab Saudara. Ya nanti kalau ada cerdas tangkas Alkitab ya pasal terpendek di mana? Ya Mazmur 117 ayat 1 dan 2, cuma 2 ayat Bapak Ibu Saudara ya. Oke, mari kita akan baca bersama-sama
Ya, mohon maaf saya undang bangkit berdiri sekali lagi ya saudara. Ya, sembari olahraga kita ya, duduk berdiri. Ya, mari kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Ya, dalam ayat 2 dikatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Dan biarlah ini yang akan menjadi perenungan kita yang menjelang kita akan memasuki di tahun yang baru Bapak Ibu Saudara, dan juga sebelum kita akan mengakhiri ya 2020 yang penuh dengan kejutan ini Saudara, dan kita juga tidak tahu ya apa yang akan terjadi di 2021. Ya, banyak orang memang mengharapkan, ya mungkin kita juga selalu berdoa untuk sesuatu yang baik, ya bahkan bangsa ini dipulihkan Saudara. Ya, tapi satu hal di dalam semuanya itu Bapak Ibu Saudara yang saya yakini, yang saya percayai dalam firman Tuhan telah dituliskan dan digariskan Bapak Ibu Saudara, dan mau tidak mau itulah yang akan terjadi dan itulah yang akan terlaksana. Ya, bahwa menjelang kedatangan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya bahwa keadaan dunia tidak akan menjadi lebih baik Saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa dunia ini akan menuju atau sedang menuju kepada kebinasaannya. Kenapa Saudara? Ya karena Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal yang tetap, yang baru. Oleh sebab itu dalam kitab Wahyu katakan ada langit baru, ada bumi yang baru Saudara. Makanya saya kurang yakin Saudara, ya kalau tahun-tahun ke depan keadaan akan menjadi lebih baik. Ya mungkin banyak orang, ya kalau kita melihat dalam segi teknologi, ya mungkin bisa jadi Saudara, ya tahun-tahun ke depan, dan kita lihat juga di tahun-tahun yang lalu teknologi ini mempengaruhi setiap kehidupan dan membuat kehidupan ya dalam tanda kutip kelihatannya lebih baik, ya lebih cepat, ya lebih ringan, lebih enak, ya. Tapi itu saya percaya ya tidak akan menjamin juga kehidupan di dunia ini akan menjadi lebih baik. Ya mungkin bisa saja jadi ya seperti apa yang difilm-filmkan ya, bahwa dunia yang akan datang itu ya betapa luar biasanya Saudara. Kalau kita lihat dalam ya mungkin YouTube dan lain sebagainya, ya alat-alat teknologi canggih yang ada dalam pikiran manusia, ya semuanya itu hampir ya terwujud Saudara. Ya mobil listrik, ya dan lain sebagainya Saudara. Ya manusia berusaha ya dengan akal pikirannya, ya karena dia diciptakan segambar serupa dengan Allah Saudara. Ya mau tidak mau manusia ya akan menciptakan sesuatu hal ya yang seolah-olah ya mirip ya dengan apa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri Saudara. Ya itu sesuatu yang wajar Saudara. Tapi kita belajar dari perjanjian lama ya pada waktu pengetahuan manusia bertambah dalam kitab Kejadian pasal 11 kalau tidak salah Bapak Ibu Saudara. Ya manusia semakin pandai, akhirnya mereka membangun bagi dirinya ya sebuah menara ya sampai tingginya hampir ke langit Saudara. Ya, itu dalam zaman dulu itu adalah suatu hal yang luar biasa Saudara. Ya, tapi rupanya apa yang dibangun manusia ya dengan akal pikirannya, ya dengan kemauannya, ya tanpa menyertakan Tuhan, justru itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ya, membuat mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka pikir kita dirikan menara ya sampai ke langit supaya kita enggak tercerai-berai. Justru firman Tuhan katakan beranak cuculah, bertambah banyak, tersebarlah ke seluruh bumi, penuhi bumi. Justru mereka enggak mau Saudara. Dengan teknologi mereka bangun menara Babel, akhirnya Tuhan hancurkan Saudara. Ya dan saya kira juga kehidupan dalam dunia ini mendatang juga akan seperti itu. Toh kalau seandainya Tuhan Yesus belum datang dan semua apa yang dipikirkan, diimpikan manusia terjadi Saudara. Ya dulu kan manusia cuma mimpi lihat burung bisa terbang. Coba seandainya manusia bisa terbang bagaimana? Akhirnya mulai mereka berpikir. Dan ada orang yang punya hati sungguh-sungguh di situ. Ya rek bersaudara Saudara. Ya. Akhirnya mereka melakukan percobaan dan terus akhirnya benar bisa terbang Saudara.
diperbaharui, akhirnya ketemulah pesawat terbang, saudara. Apa dulu yang dipikirkan cuma mimpi, akhirnya dengan akal pikiran manusia semuanya itu terwujud, saudara. Dan bukan hal yang mustahil kalau apa yang saat ini sedang diimpikan manusia untuk suatu ya kehidupan yang lebih indah atau lebih mudah dalam tanda kutip di dunia ini. Saya percaya semuanya bisa juga terwujud. Tapi apakah itu ya akan membuat manusia semakin dekat dengan Tuhan? Belum tentu, saudara. Amin. Makanya dikatakan dunia sedang menuju kepada kebinasaan, saudara. Ya tidak ada satu harapan yang pasti ya di dalam dunia ini. Cuma satu harapan kita, yaitu kita harus sungguh-sungguh teguh berpegang kepada apa yang Tuhan kita, yang Bapa kita miliki, yaitu kasih-Nya, saudara. Ya, oleh sebab itu dikatakan ya sebab kasih-Nya hebat atas kita. Ya dalam terjemahan lain dikatakan bahwa ya Tuhan ya itu sangat mengasihi kita, saudara. Ya, lebih dari apa yang kita pikirkan saat ini, saudara. Amin. Ya, lebih dari apa yang dapat kita pikirkan saat ini. Oleh sebab itu dikatakan bahwa di dalam kasih Tuhan, dalam kasih-Nya ada pengharapan, yaitu adalah sebuah kepastian, saudara. Itu adalah sebuah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya oleh sebab itu dikatakan ya pujilah Tuhan hai segala bangsa, ya megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Ya kita tidak akan bisa sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita tidak akan mungkin ya benar-benar menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara, kalau kita tidak benar-benar bisa menikmati dan merasakan kasih-Nya yang luar biasa itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu mari kita Bapak Ibu Saudara ya sebelum kita akan meninggalkan tahun ini Bapak Ibu, ya saya yakin banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang 2020 ini, walaupun di tengah-tengah kondisi ya yang sulit, kondisi yang sukar Bapak Ibu Saudara, ya ada kasih Tuhan dinyatakan di situ dalam setiap kehidupan kita. Ya mungkin itu adalah suatu hal yang sangat sederhana. Ya seringkali bahkan mungkin tidak terdeteksi ya dengan mata kita atau dengan pikiran kita, tetapi di situ ya ada pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita, saudara. Amin. Ya, saya teringat di awal tahun ya biasa kita ambil apa itu, saudara? Ya ayat wasiat, ya ayat mas. Ya saya dapatkan dalam Filipi 4 ayat berapa itu? Ya, bahwa Allahku akan mencukupi ya segala keperluanmu, ya kebutuhanmu, ya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya dan itu ayat yang terus saya pegang, saya imani, ya saya amini, saudara. Maret ya di bulan Februari ya saya masih ingat itu, saudara, ya di TV di Cina, ya berita-berita YouTube dan lain sebagainya, medsos, bagaimana Cina sedang berjibaku, saudara, dengan virus baru ini, saudara. Ya terus kita di Indonesia hanya menonton, saudara. Dan bangsa-bangsa lain juga ya menunjukkan ada satu gambar begitu, saudara. Ya semua berdoa memberi dukungan buat Cina, ya kan? Ayo Cina, ya semangat. Ya gambarnya itu banyak ya gambar bendera-bendera negara-negara mengelilingi, di tengah-tengahnya gambar negara Cina, saudara. Berdoa semua buat Cina, saudara. Dan saya ingat waktu itu kalau enggak salah pas ya syukurannya om sama tante ya wedding anniversary ya di Ketapang, saudara. Ya pas selesai makan-makan itu tanggal berapa, 29 om ya enggak salah ya. Iya 29. Ya, saya ngobrol sama Koriki, saudara. Ya, iya gini. Ya saya sudah siap masker. Maskernya N95, sudah saya enggak tahu dia dapat dari mana. Sudah dapat, ya udah siapin satu pak gitu. Ya dan kita memang enggak berpikir sudah bahwa virus itu akan kemana-mana, saudara. Ya, persis tanggal 2 Maret, saudara, dari Sabtu ya kita ngobrol-ngobrol, Minggu kita ibadah, Senin pagi ya Pak Jokowi di TV mengumumkan, saudara. Ya, pertama ditemukan di Depok, saudara. Ya, 3 orang ya ibu sama 2 anaknya itu, saudara.
ya diindikasi corona. Dan kita tidak akan berpikir saudara akan menjadi seperti ini, betul? Ya, tapi itulah saudara, ya dunia ya kadang memberikan kejutan-kejutan, ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari ya kita kembali saudara ya kepada kebenaran firman Tuhan, ya bahwa dalam segala kondisi keadaan apapun ya Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Amin. Ya Tuhan sangat mengasihi kita, oleh sebab itu firman Tuhan katakan sebab kasih-Nya hebat atas kita, ya sebab Ia sangat mengasihi kita, ya sebab kasih-Nya begitu besar dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya, jadi untuk kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar, saudara, ya tidak melulu berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati kita, tidak melulu berbicara mujizat besar, mujizat luar biasa, enggak saudara. Itu memang hal yang Tuhan nyatakan juga, itu bagus saudara, itu baik saudara. Ya tetapi ada hal yang paling indah yang Tuhan sudah nyatakan, bagaimana kita bisa melihat ya betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, yaitu tidak lain dan tidak bukan melalui firman Tuhan ini saudara. Ya, apa yang sudah Tuhan tuliskan melalui ya sekian puluh orang, ya kurang lebih ada 70 ya penulis Alkitab dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru sudah dalam hikmat Allah, dalam ilham Roh Kudus yang mereka mencatatkan tulisan-tulisan ini saudara. Ya, dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ya, dan Tuhan juga memelihara ya akan firman-Nya ini saudara. Ya, sehingga pernah pada satu ketika ya tahun 1940-an kalau tidak salah saudara, ya Alkitab ini dipertanyakan kebenarannya saudara. Ya dipertanyakan keasliannya. Ya karena dia sudah disalin ke berbagai macam bahasa dan akhirnya ada orang yang mempertanyakan mana yang asli. Kalau ini benar-benar ya firman Tuhan. Ya akhirnya muncul Injil Barnabas, Injil dan lain-lain, banyak Injil-Injil sesat itu saudara. Ya, akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib saudara, ya di tahun 1946 atau 47 begitu saudara. Ada seorang gembala, ya seorang muda, ya di Timur Tengah sana saudara. Ya dekat daerah Qumran, ya saat waktu mereka menggembalakan, dia iseng lempar-lempar batu saudara. Dan tiba-tiba ya pada waktu dia lempar batu tidak lama terdengar seperti ada batu itu mengenai sesuatu sehingga itu suara pecah terjadi saudara. Dan karena dia penasaran ya dia cari asal suara itu. Ya, saudara tahu ya ternyata itu adalah sebuah batu itu masuk ke dalam sebuah gua dan batu itu mengenai sebuah seperti kendi atau tembikar begitu saudara. Dan akhirnya setelah diselidiki di dalamnya ditemukan gulungan-gulungan. Dan begitu bukan hanya satu saja gentong tetapi banyak gentong saudara. Isinya apa saudara? Ya isinya adalah gulungan kitab Yesaya yang usianya ya sudah kurang lebih 1000 tahun lebih saudara. Tulisan dari para ya penjaga-penjaga Alkitab atau penjaga firman ini saudara. Akhirnya para ahli meneliti itu dan itu asli saudara. Ya, itu asli dan itulah yang disebut sebagai gulungan laut mati saudara. Ya, ayat-ayat dari kitab Yesaya dan luar biasa ya. Luar biasa Tuhan menyatakan kembali ya setelah hampir dipertanyakan keaslian firman Tuhan ini, Tuhan menunjukkan ya dengan cara yang ajaib saudara. Amin. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak mengalami hal yang luar biasa ya dalam kehidupan kita mungkin sepanjang tahun ini. Mungkin tidak ada mujizat yang wah dan lain sebagainya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ya tanpa itu semua kita bisa melihat saat kita mengimani firman Tuhan ini, kita mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, ya betapa Tuhan itu sungguh Tuhan yang penuh dengan kasih saudara. Oleh sebab itu dia nyatakan setiap kasih-Nya yang melalui setiap tulisan-tulisan, setiap lembar-lembar dari Alkitab yang kita miliki ini saudara. Ya oleh sebab itu ya sangat sayang sekali kalau kita menjadi orang Kristen ya kita jarang sekali untuk kita membaca firman Tuhan saudara. Amin. Ya sangat sayang sekali saudara. Ya kalau saudara dulu
punya surat cinta, ya, apa yang saudara kerjakan dengan surat itu, saudara? Ya, udah dibaca, isinya itu aja, simpen baik-baik, ya. Kangen sama si doi, cari lagi suratnya, dibaca, ketawa sendiri gitu, saudara kan. Ya kenapa? Karena ada cinta, saudara. Ya, dan saya yakin kalau kita juga mengerti akan cintanya Tuhan dalam hidup kita dan kita mengasihi mencintai Dia, saudara. Ya, ini alamatnya, surat cintanya ada di sini, saudara. Ya, dan sekarang puji Tuhan, saudara, ya melalui internet saudara bisa belajar banyak hal. Ya, banyak hal yang saya pelajari yang tidak saya pelajari di sekolah teologi, saudara. Ya, banyak hal ya saya temukan di dalam ya kemajuan teknologi, ya berkat dari internet, saudara. Kita bisa belajar, saudara juga mungkin orang awam, sudah bukan latar belakang teologi, tapi saudara bisa menjadi seorang teologi. Ya, kalau saudara mau, saudara menyediakan waktu, saudara belajar, ya, ada YouTube dan lain sebagainya, banyak pengajar-pengajar di situ gratis. Ya, saudara mungkin cuma bekalnya ya internet aja, kuota, ya paket data, saudara. Ya, puji Tuhan kalau saudara ada wifi di rumah, saudara manfaatkan setiap waktu kita untuk menyelami lebih dalam lagi akan setiap kebenaran dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi bahwa firman Tuhan adalah bukti nyata terbesar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh dan sangat mengasihi kita. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa bukti Tuhan mengasihi kita? Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya sehingga Dia telah mengaruniakan putranya, anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, ya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama bukti Tuhan mengasihi kita bahwa Dia telah mengaruniakan keselamatan ya bagi setiap kita yang percaya melalui kehadiran Kristus di dunia ini, saudara. Amin. Ya, inkarnasi Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang tidak terbatas itu, saudara. Ya, bisa kita renungkan, ya Dia mau ya merendahkan dirinya ya untuk menjelma ya atau menjadi sama seperti kita ya dalam diri Yesus Kristus, saudara. Ya, dan kita peringati dalam hari Natal ini yaitu kelahirannya, saudara. Ya, Tuhan menjadi manusia. Ya, kenapa, saudara? Ya karena Dia ingin ya menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada umat manusia. Tuhan tahu manusia tidak berkuasa untuk bisa melepaskan dirinya dari dosa. Setelah kejatuhan Adam, saudara, akhirnya semua keturunannya, generasi dari ke generasi hingga sampai sekarang dan seterusnya, manusia tidak dapat punya kemampuan atau tidak memiliki kuasa melepaskan dirinya dari dosa, saudara. Ya, Tuhan tahu hal itu, saudara. Ya, upaya apapun, amal kebaikan, seberapa besar manusia bisa dengan sempurna dari hidupnya sampai matinya dia tidak berdosa. Nggak ada manusia yang seperti itu, saudara. Mau tidak mau Tuhan sendiri yang maha sempurna itu, saudara. Dia harus turun ke dalam dunia, saudara, ya untuk menggantikan ya korban ya yang zaman dulu dalam Israel dikatakan itu adalah korban-korban binatang. Ya mereka harus setiap kali beribadah kepada Tuhan di bait suci, mereka harus mempersembahkan karena harus ada darah yang ditumpahkan. Ya darah itu mewakili kehidupan, saudara. Nyawa manusia ada dalam darahnya. Oleh sebab itu darah harus tertumpah ya untuk menggantikan atau menebus dosa. Tapi firman Tuhan katakan mana bisa darah binatang menghapus dosa manusia. Yang salah manusia, harus manusia yang mengorbankan dirinya. Ya. Tapi seandainya pun ada manusia yang mau mengorbankan dirinya, ya, nggak ada manusia yang sempurna. Padahal korban di hadapan Tuhan harus tanpa cacat, benar-benar sempurna. Ya, manusia tidak berdaya untuk hal itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Tuhan sendiri Dia berinkarnasi, Dia menjadi manusia. Dia ada bersama-sama di antara manusia ciptaannya. Ya, dan kita bayangkan, saudara, dari kelahiran Yesus
ya dia mengalami proses kehidupan sama seperti kita. Amin. Ya dia hidup tinggal di dalam daging, saudara. Ya. Dan betapa hebatnya ketaatan manusia Yesus Kristus. Kita percaya Yesus adalah 100% manusia dan dia juga 100% Allah. Ya dalam Filipi kalau tidak salah dikatakan di situ Yesus merendahkan dirinya ya untuk sementara waktu. Ya dia tidak sungguh-sungguh menggunakan seluruh keilahiannya walaupun dia dalam keadaan manusia, saudara. Ya kenosis, ya dia menanggalkan ya keilahiannya untuk sementara, untuk sesaat dibuat lebih rendah dari para malaikat ciptaannya sendiri. Ya. Oleh sebab itu kita bisa merasakan ya kalau kita saat ini mungkin sedih, Yesus tahu apa itu sedih, saudara. Betul? Karena dia juga pernah jadi manusia, saudara. Ya. Amin. Ya. Dalam segala keadaan dia disamakan dengan manusia. Tapi bedanya adalah dari kelahiran sampai dia mati di atas kayu salib, saudara. Tidak ada pernah satu dosa pun dia buat. Kalau dia sampai berdosa, ya hebat, saudara ya. Coba bayangin dari kecil ya Yesus sudah belajar bagaimana untuk menjadi orang yang saleh, saudara. Kalau sedikit saja bohong dia, ya sedikit saja dia nakal, saudara, udah bercacat, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, ya dia belajar untuk menjadi taat, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, saya teringat waktu Yesus ya ditangkap ya di Taman Getsemani, ya tiba-tiba salah satu muridnya, kalau tidak salah itu Simon Petrus, saudara. Dia langsung mengeluarkan pedang, saudara. Ya dia kesel, ya. Dan mungkin karena dia saking juga terkejut, jadi deg-degan. Ya arah pedangnya meleset, saudara. Ya mungkin mau tebas kepalanya, meleset kena kupingnya, saudara. Ya coba tuh kalau kena tengahnya lebih seru, saudara. Ya kepalanya brek gitu. Wah dibangkitkan Yesus, saya percaya, saudara. Ya pada waktu Maltus hamba imam besar itu ya putus, saudara, kupingnya. Ya justru yang dimarahin siapa, saudara? Ya muridnya ini, saudara. Sang kamu, ya aku nggak bisa menurunkan 12 pasukan. Ya kalau saudara baca di dalam kitab Matius, saudara, ya sang kamu aku nggak bisa ya nurunin 12 pasukan tentara malaikat. Uset, saudara. Ya, tapi Yesus sudah melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena dia belajar untuk taat kepada apa yang menjadi kehendak Bapa, saudara. Dia tidak menggunakan kekuasaannya, keilahiannya, saudara. Karena apa? Karena dia ingin menjadi korban yang sempurna pada akhirnya. Dan kita bersyukur untuk korban ini dikatakan itulah korban darah yang mahal. Ya kita ditebus, ya bukan dengan emas atau perak, saudara. Tapi kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Tuhan sendiri, saudara. Sehingga dia layak untuk menjadi korban, menebus segala dosa-dosa kita. Ya, segala pelanggaran kita, kesalahan kita dari kita dilahirkan sampai kita nanti pulang kembali. Ya ke surga, Tuhan sudah mengampuni, menghapuskan, melupakan segala dosa kita. Ya. Kalau Tuhan sudah mengampuni, menghapuskan, melupakan, kadang kita orang Kristen, kita bingung sama dosa kita sendiri, saudara. Ya sekali lagi kita tidak bisa ya berharap untuk kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Ya kalau Tuhan sudah melupakan kesalahan saudara, jangan ingat-ingat lagi kesalahanmu. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, akui segala dosa saudara, segala kesalahan saudara, dan berharaplah kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, saudara. Amin. Ya dan bersyukur untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya inilah bukti yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya bahwa Tuhan telah mengaruniakan keselamatan itu bagi setiap kita. Kenapa mengaruniakan? Kata karunia ini adalah sebuah pemberian, ya anugerah, ya dan tidak semua orang bisa menerima hal ini, saudara. Oleh sebab itu kenapa kita bisa menerima ini, itu disebut sebagai karunia atau anugerah. Ya. Karena banyak orang juga menolak akan
Injil atau berita baik ini, saudara. Tidak semua orang bisa menerima akan hal ini. Dalam Yohanes 6 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus, saudara. Kalau saudara percaya kepada Yesus sampai hari ini, dan saudara mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, itulah yang disebut sebagai anugerah kasih karunia. Ada Roh Kudus dalam setiap hidup kita, dialah yang mengerjakannya itu dalam hidup kita. Saudara ke gereja bukan karena kemauan saudara, saudara jadi orang Kristen bukan karena kemauan orang tua atau juga kemauan saudara sendiri. Ada anugerah Tuhan di situ, kita ada di tempat ini, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menarik, Bapa sendiri yang menarik kita datang kepada yang enggak ada seorang pun yang diberi kuasa untuk datang kepada Juru Selamat ini, saudara. Ya, oleh sebab itu banyak orang di luar sana, walaupun mereka mendengar tentang, tapi mereka enggak ngerti-ngerti. Mereka menolak, mereka mengejek, saudara. Kenapa? Karena tidak ada kasih karunia. Anugerah itu mereka tolak, ya. Dan kita bersyukur untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini, saudara. Ya, sudah di rumah sudah baca-baca atau lihat-lihat, itu banyak kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang yang dulu benar-benar menentang Yesus. Ya, tapi karena kasih karunia ini sudah mereka datang kepada Yesus dengan cara Tuhan yang ajaib. Di Alkitab sendiri kita melihat bagaimana seorang Saulus yang begitu ganas, ya, begitu bengis, ya, dia begitu benci dengan orang Kristen, saudara. Ya, sampai orang Kristen lari keluar kota, ya dia kejar, ya dia minta surat ke Damsyik, ya untuk menangkap orang Kristen pengikut ajaran sesat. Waktu itu dia pikir begitu, saudara. Ya, tapi karena kasih karunia di tengah jalan belum sampai Damsyik, sudah hampir tiba, ya Tuhan Yesus sendiri mendatangi Saulus, ya dengan cahaya yang luar biasa, sehingga itu membutakan dia, saudara. Kasih karunia datang kepada seorang Saulus, saudara. Amin. Ya, seorang hamba Tuhan, ya Kam Jusuproni, saudara, kalau saudara pernah dengar nama ini, ya Kemas Abu Bakar, ya masyhur Jusuproni, saudara. Ya dulu seorang yang sangat benci dengan kekristenan, ya pembakar gereja, beberapa gereja, ya. Dan suatu ketika, ya ada satu Alkitab kecil, ya sebelum dia bakar dia iseng tanpa sepengetahuan teman-temannya. Dia ambil satu, saudara. Ya, sebelum yang lainnya dibakar, dia ambil Alkitab yang kecil, dia simpen di saku, saudara. Ya, dia bakar semua itu. Ya, waktu di rumah sendirian, ya, dia buka Alkitab itu, saudara. Dan anehnya setiap kali dia mau ngacak aja, saudara. Setiap kali dia ngacak itu Alkitab yang ketemu adalah tentang, ya Yohanes 3 ayat 16 ini. Dia buka yang lain, terus berbicara Yesus jalan keselamatan. Yesus itulah, ya, penebus dosa. Dan terus akhirnya itu membuat hatinya, ya, tidak tenang, saudara. Ya, sampai satu titik akhirnya dia bertobat, saudara. Dia menyerahkan dirinya untuk dia menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tidak masuk akal, saudara. Kalau logika, ya tidak bisa, saudara. Orang yang benar-benar benci kekristenan, orang yang membenci Yesus, ya, tapi oleh karena kasih karunia ini, saudara, ya, akhirnya dia menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Amin. Ya, mungkin kita tidak mengalami kejadian-kejadian yang seperti mereka, saudara. Ya, tetapi kita harus bersyukur, ya, kalau kita mengenal akan kasih karunia ini, saudara. Ya, Yesus itu sudah cukup bagi kita. Ya, keadaan dunia mau apapun, mau bagaimanapun, mau jungkir balik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa saudara, saya dan kita semua adalah orang yang telah diberikan kasih karunia oleh Tuhan, saudara. Ya, dan saya mau mengingatkan kepada setiap kita, ya kalau mungkin selama ini, ya itu keselamatan udah biasa, sudah, karena sudah jadi orang Kristen, udah melayani dan lain sebagainya. Ya, tapi sekali lagi, saudara, ini adalah bukti kasih Tuhan yang sangat besar dan terhebat dalam hidup kita. Ya, Dia mau memberikan hidupnya bagi setiap kita, saudara. Amin.
Ya, dan inilah yang perlu kita syukuri dan kita tidak perlu takut. Oleh sebab itu, ya beberapa minggu lalu saya khotbah di sore, saya katakan, firman Tuhan katakan, di dalam kasih ya yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna, 1 Yohanes pasal 4 ya, dikatakan dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan, Saudara. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya apa? Kasih Tuhan itulah yang sempurna dalam hidup kita, Saudara. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, apapun tidak akan bisa memisahkan kasih itu, Saudara. Amin. Paulus mengatakan mau pedang kah? Ya mau kemiskinan kah? Ya, mau apa lagi, Saudara? Bahkan maut sekalipun, ya. Apalagi cuma corona, Saudara. Betul? Ya, maut aja tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ya, amin, Saudara. Ya, kalaupun Saudara mati karena corona, ya amit-amit gitu katanya, Saudara. Ya, bersyukur, Saudara. Ya, karena Saudara lebih cepat ketemu Tuhan. Amin. Ya, Saudara enggak capek lagi hidup di dunia yang penuh dengan sandiwara, Saudara. Penuh penderitaan ini, Saudara. Kenapa? Ya karena kita sudah menerima kasih yang terhebat, kasih yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kalau Dia memberikan anaknya saja yang tunggal kepada kita, ya apalagi untuk hal-hal yang lain-lain pasti juga Tuhan sudah sediakan bagi kita, Saudara. Oleh sebab itu mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk kasih yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita tutup Alkitab kita. Ya, saya undang pemain musik dan singar boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan mengatakan demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang telah mencapai tujuan iman kita. Ya, kalau kita melihat di luar sana, ya masih banyak orang yang mencari-cari jalan. Masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang Tuhan. Ya bahkan mereka belum menemukan kebahagiaan, kedamaian yang sejati, sukacita yang sesungguhnya dalam hati mereka. Mereka masih terus bertanya-tanya tentang keselamatan jiwa mereka. Tapi firman Tuhan katakan bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, ya kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan hal inilah ya pada zaman dahulu para nabi, ya para nabi yang besar sekalipun ya meneliti ya tentang karya Kristus yang mulia. Ya bahkan mereka menyelidiki apa maksud dari setiap perkataan yang mereka nubuatkan sendiri, Saudara. Tapi kita bersyukur kita yang hidup di dalam zaman anugerah yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kita melihat dengan jelas. Ya, kalau dulu para nabi hanya menerka-nerka, tetapi saat ini kita bisa melihat dengan terang apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus bagi setiap kehidupan kita. Dan kita bersyukur untuk keselamatan jiwa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Karena Dia sungguh mengasihi kita. Haleluya. Kita naikkan pujian yang pertama tadi mengatakan dengan hati bersyukur. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan yang kaya rela untuk menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan rela dipakukan di atas kayu salib, ya menanggung segala kesakitan supaya segala penyakit kita ditanggung di atas kayu salib bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah Tuhan yang akan menjamah setiap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan
bersyukur. Amin. pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Mari dengan iman kita katakan, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, datanglah dengan imanmu, datanglah dengan segenap hatimu, bahwa Tuhan yang sudah menanggung segala dosa-dosamu, Tuhanlah yang sudah menghapuskan, bahkan tidak mengingat lagi akan kesalahanmu. Dan terimalah kasih karunia itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang telah menjadi miskin, Dia yang kaya, Dia yang memiliki segala-galanya, rela untuk merendahkan dirinya, supaya kita yang miskin ini karena dosa, kita menjadi kaya di dalam anugerah Tuhan. Amen. Yang kita sembah, di dalam anugerah Tuhan yang kita percayai, yang mengasihi setiap kita. Haleluya, haleluya. Percayalah, ya di antara saudara saat ini yang sedang sakit, percayalah dengan iman, katakan di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, segala sakit penyakitku sudah ditanggungnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkaulah jalan kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan berdoa bagi kita sekalian. Haleluya. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini karena Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau di penghujung tahun ini kita masih diperbolehkan untuk kita dapat datang beribadah, dan juga yang melihat di rumah dengan online, saya percaya semua diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan hari ini.
Ada beberapa pengumuman yang saudara-saudari semua Bapak Ibu yang kita harus perhatikan. Minggu yang akan datang pada tanggal 3 di tahun yang baru ya saudara. Diharapkan semuanya datang. Mari kita nikmati ya saudara. Kita beribadah bersama-sama dan kita percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Pemujinya yaitu Ibu Wanti dan Ibu Inglan. Pembicaranya Bapak Petrus Ariandi, pengumumannya Bapak Yulianto, acaranya yaitu Perjamuan Kudus. Asyirnya oleh Ibu Picun dan Ibu Yeni. Doa tutupnya oleh Bapak Yulianto, multimedianya Bapak Willy, pemusiknya Saudara Edwin, Bapak Limin dan Saudari Sela. Info untuk 1 pekan mendatang saudara. Ucapan syukur kepada Tuhan yang penuh dengan rahmat. Hal ini dalam ibadah minggu terakhir di tahun 2020 kita masih diperkenankan Tuhan ya. Yang seperti tadi saya katakan untuk beribadah dan melayaninya. Mari katakan kepada yang lainnya ya. Saya bangga melihat saudara-saudara ada di rumah Tuhan. Coba katakan kiri kanan. Saya bangga ya melihat saudara-saudari semuanya berada di rumah Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Puji akan nama Tuhan. Meeting terakhir untuk panitia Natal di 2020 untuk menggantikan pertemuan minggu yang lalu yang tidak jadi pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 jam 8:30 via Zoom. Bagi yang terlibat harap ya bersama-sama via Zoom kita ada meeting panitia Natal. Terima kasih untuk waktu yang diberikannya. Amin. Ucapan selamat untuk keluarga Bapak Miko. Telah diberikan lagi bidadari yang cantik. Putri yang ketiga ya. Selamat ya Bapak Miko dan Ibu Yeni yang telah diberikan kasih karunia Tuhan ke Bu Yeyen. Yeyen ya, Yeni mertuanya. Ibu Yeyen, Tuhan memberkati ya dan memberikan kesehatan, pemulihan baik ibu dan juga putrinya. Puji akan nama Tuhan. Kita tetap semangat di dalam doa, berdoa syafaat 15 sampai 30 menit ya. Seperti yang kita alami saat ini saudara, doa adalah menjadi kunci bagi kita semua. Untuk kita membuka saudara, apapun ya, pasti Tuhan akan dengar setiap doa kita. Amin saudara. Ya kita harus berdoa untuk bangsa dan negara, untuk corona, untuk seluruh tim medis ya saudara, seluruh penjaga-penjaga ya Bapak Presiden beserta seluruh aparatnya. Kita doakan terus supaya mereka dilindungi dan diberkati Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Kita mengajak sidang jemaat semua di minggu pertama pada tahun 2021 kita membawa persembahan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadaan apapun kita telah dipelihara oleh Tuhan. Mari kita membawa ucapan syukur kita di tahun 2021 dalam ibadah di tempat ini. Puji akan nama Tuhan. Saudara, ayat emas worship doa Selasa tetap ada nih, saya lewatin maaf ya. Worship dan doa bersama pada hari Selasa jam 7 tepat di tempat ini. PL-nya dipimpin oleh Ibu Wanti dan Ibu Kwenhau. Renungannya oleh Ibu Lena, musiknya Bapak Irmawan. Selasa terakhir ya di 2020. Berdoa bersama adalah saudara satu kekuatan yang dahsyat dan luar biasa ya saudara. Kita harus sepakat di dalam doa untuk kita mohon belas kasih Tuhan turun di atas setiap kita. Amin. Dan ayat emas minggu ini di dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79. Kita bangkit berdiri lagi ya. Enggak apa-apa kita baca ayat ini saudara supaya saudara dan saya diberkati oleh karena kebenaran akan firman Tuhan. 2, 3. Lukas 1 ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita,
dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, kita bersyukur ada yang berulang tahun ya. Iya, kesaksian dulu. Iya, kesaksian dulu katanya. Ada di sini ada keluarga dari Bapak Kelin, yaitu Ibu Susan, yang akan bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan ya, kalau pada hari ini suami saya dan saya bisa datang beribadah di tempat ini. Saya bersyukur juga sama Tuhan, terutama waktu Natalan saya nggak bisa datang. Sebenarnya saya udah rencanain, sudah bilang Om kalau Natal saya mau bawa suami saya Om. Ternyata itu nggak bisa, karena pas malam minggu suami saya tiba-tiba sakit. Sakit perut yang teramat sakit, pokoknya saya nggak bisa bayangin dah. Dibawa ke dokter nggak mau, hanya dipijit. Baik sebentar, sakit lagi. Sampai malam minggu pun sakit terus sampai pagi. Sampai berhari-hari Om sakit. Om saya sampai bingung ya Tuhan. Waktu hari Minggu sore Ibu Sakim sempat datang, ayo mau gereja enggak? Natalan saya bilang nggak bisa Kim, laki gue semalaman nggak bisa tidur. Perutnya sakit, sampai sekarang pun masih sakit kata saya. Tetapi Ibu Sakim ya dah ntar bilang Om ya, tadi doain. Iya Kim tolong ya. Diajak dokter nggak mau, hanya beli obat tuh dari malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Pas malam Rebo terakhir dia mau juga, karena ngeliat Pak Ocai pun sakit. Pagi-paginya Pak Ocai sakit perut tapi buang-buang air. Bu Sakim bilang dia dibawa ke anggrek. Saya bilang ayo Pak ke anggrek, jangan minumin Sopalium apa-apa. Bayar sebentar, sakit lagi Om, seperti kayak orang beranak gitu. Sakit, duduk nggak bisa, miring nggak bisa. Sayanya bingung, saya bilang lu sakit, gue sakit gimana nanti, ayo ke dokter. Nggak mau. Begitu mendengar Pak Ocai ke dokter, dia mau. Itu pun malam Rebo masih ketemu Ibu Wanti saya mau beli bubur. Ternyata di dokter Anan itu sampai dia juga nggak bisa duduk lah, tidur mulu. Kata dokter Adnan, ini harus dibawa ke Atma Jaya sekarang juga katanya. Karena takut khususnya ini kan di sini Om ya. Aduh saya bingung bagaimana bawa ke Atma Jaya, mau bawa ke dokter aja. Sampai berhari-hari ini baru, ya Tuhan bagaimana saya ya. Saya bingung Om, bingung ya saya. Akhirnya dikasih obat cuma 2 hari doang katanya. Pintu kasih obat harus bawa ke Atma Jaya malam itu juga Om. Saya beli bubur, ketemu Ibu Wanti, saya minta dukung doa juga pas lagi doa di sini. Terus saya bilang gini, ayo Pak, habis makan bubur, minum obat, kita ke Atma Jaya. Nggak mau, pokoknya dia masih sakit Om, ngereng-ngereng Om, kayak seperti apa gitu. Pokoknya kayak orang lahir kata saya bilang, ngereng-ngereng sakit setengah mati. Terus saya bilang ya udah, kalau nggak mau ke Atma Jaya, udah malam ini aja. Udah masuk ke kamar, tidur, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang jamah, biar Tuhan yang angkat penyakitnya ya Pak. Iya dah, gue pasrah kata dia gitu. Dia tidur, saya berdoa, saya bilang kalau berdoa nangis ya. Bilang Tuhan nangis, tolong nangis. Saya menjerit, saya bilang menjerit. Jangan main-main ya, saya bilang ini sakitnya bahaya, saya bingung. Soalnya di sini Om ya, dia enggak. Makanya saya bingung Om, dia enggak berhenti-berhenti, kayak anak kecil terus gereng-gereng gitu ya. Makan enggak bisa, mau kentut enggak bisa, apa enggak bisa. Terus akhirnya saya doa nggak tahu gimana, saya udah kacau ya Om ya, panggil Tuhan dia lipat dong Kak. Dalam doa itu saya nggak tahu apa saya ngomongnya, saya ngomong sini Pak Kelin maju sini, dia yang merasakan zaman Tuhan Om, saya kan nggak tahu, saya yang berdoa, terus dia maju Pak, dia yang rasanya apa dia Om, masih sakit ya. Gimana keadaannya waktu saya doa setelah bagi saya dalam doa? Pertama-tama saudaraku, saya mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Pada waktu saya sakit, saya diberikan pertolongan. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara seiman di tempat ini yang membantu doa untuk saya. Terima kasih. Pada waktu saya sakit, istri saya mengajak saya ke rumah sakit, saya tolak. 2 hari 2 malam saya tolak.
Saya nggak bisa BAB, saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Terus malam ketiga saya pasrah. Saya diajak ke rumah sakit sama istri saya. Saya pasrah pulang dari rumah sakit. Bukannya tambah apa ya, enak gitu ya pikirannya. Tambah ruwet, ngeliat istri saya juga pusing waktu itu. Iya, mau dibawa malam ini ke rumah sakit, cucu, ngurusin cucu. Anak sekolah lagi. Bagaimana ya saya dalam hati saya nih. Aduh, teringat pada waktu anak saya dulu mau dioperasi, kagak jadi atas pertolongan Tuhan. Ada suatu ayat, saya masih ingat ayat itu di Mazmur 37 ayat 5 pada waktu itu. Ma, nggak usah ke rumah sakit, saya bilang. Saya percaya Tuhan akan menolong saya bilang. Malam itu juga dia berdoa lebih dari setengah jam, sembari nangis terus. Saya tetesan air mata, saya nangis lagi. Tuhan, ampunilah dosa saya Tuhan, ampunilah kesalahan saya Tuhan. Saya berseru sekali, saya minta tolong kepada Tuhan. Tiba-tiba ada suatu tangan yang besar dalam ingatan saya. Tangan itu putih besar, nempel di tempat sebelah kiri saya. Tuhan, saya bilang, saya teriak lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, udah gitu udah, istri saya habis berdoa, saya turun dari tempat tidur. Biasanya saya 5 menit nggak kuat duduk, jangankan 5 menit, 2 menit pun nggak kuat. Terus saya duduk, kok ada perasaan saya nih, duduk enak amat ya, kok perasaannya udah lebih dari 5 menit nih, saya nggak sakit. Aduh, istri saya bilang, Pak bagaimana? Saya mau ke depan ngeliat jagaan saya, udah 4 hari nggak dilihat-lihat. Apaan ya? Saya bilang, ini jangan, dia bilang, masih sakit jangan. Enggak mah, saya sudah sembuh, saya bilang begitu. Saya sudah sembuh. Terus sampai saya ngeliat air mata, saya nangis. Aduh, Ma, terima kasih Ma, doanya terkabul, saya bilang. Berkat Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mensembuhkan saya, nggak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini pada pagi hari ini. Itulah kesaksian saya yang saya alami, pertolongan Tuhan pada waktu saya sakit. 4 hari saya sakit, 3 hari 3 malam saya nggak tidur, nggak makan mau muntah, minum juga mau muntah. Dokter bilang ini ada usus mungkin yang bocor atau lambung, dia bilang. Ya, ada batu ginjal atau lambung yang bocor, itu apa usus yang bocor, karena nggak bisa BAB, nggak bisa apa-apa kan dia bilang. Makan juga nggak bisa, istilahnya keluar lagi. Ya, saya pasrah. Istri saya, ayo Katma Jaya. Saya pasrah. Makanya saya ingat dengan firman Tuhan di dalam Alkitab itu yang Mazmur 37 ayat 5. Itu yang saya selalu ingat sampai sekarang. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa. Ada Ibu Susan ada di grup juga. Dia minta doa, minta bantu doa untuk suaminya. Kita semua kita percaya karena Bapak Kuelin udah lama ya. Gak datang-datang ya Pak ya. Ya Pak ya. Iya. Saudara, puji Tuhan. Pak Kelin tadi sudah menyebutkan ya di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia yang akan bertindak. Amin.
Itu ya Pak Kelin ya. Ayatnya puji akan nama Tuhan, biarlah kita semua juga akan menyerahkan seluruh kehidupan kita dan Tuhan yang akan bertindak. Amin. Masih ada kesaksian lagi? Siapa yang mau bersaksi? Saya masih beri kesempatan. Ada? Oh ada. Ada Koko. Puji akan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Puji syukur ya sama Tuhan, maksudnya untuk saya kalau hari kok belum apa-apa udah dramatis gitu. Udah tegang gitu. Enggak sih, sebenarnya ditagi dari kemarin juga, maksudnya disuruh kasih kesaksian begitu. Tahun ini itu sangat berat ya maksudnya buat kita semua gitu, nggak cuma buat saya pastinya begitu. Terus banyak kejadian satu persatu yang mungkin sebenarnya itu baik buat saya begitu, tujuannya itu. Cuma prosesnya itu berat kadang sebagai manusia untuk bisa menerima begitu. Saya sampai maksudnya di dalam pergumulan saya maksudnya gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang selama ini melihat saya ini kayak orangnya nggak punya masalah begitu, terkesan nggak punya masalah, senyum-senyum aja begitu, diem-diem aja begitu. Cuma kalau mereka yang udah, maksudnya saya nggak bilang Bapak Ibu nggak kenal begitu, maksudnya kalau yang kenal dekat sama saya begitu, sebenarnya orang-orang itu tuh tahu saya ini orangnya sensitif begitu, maksudnya paling terus perfeksionis, maunya saya begitu. Kalau saya maunya A ya saya harus dapat A begitu. Nggak bisa saya agak sulit buat saya untuk menerima pendapat orang lain begitu. Dan di saat pergumulan itu datang satu persatu, itu saya benar-benar sampai benar-benar tahun ini benar-benar merasa hancur begitu, benar-benar merasa kok hidup saya begini amat begitu, nggak berguna, mengecewakan orang tua begitu. Kayak kesannya kok hidup cuma mikirin diri sendiri begitu. Orang yang harusnya bisa paling saya percaya ternyata malah mengecewakan begitu. Tapi di balik itu semua maksudnya saya berusaha tetap bersyukur begitu. Tadinya saya nggak ada niat begitu. Nggak mau bersaksi maksudnya saya lebih suka simpen aja lah dalam diri sendiri begitu, maksudnya nggak perlu cerita ke orang-orang begitu maksudnya. Saya sampai sebenarnya saya emang terakhir itu yang Bapak Ibu tahu saya pernah bekerja begitu. Saya juga udah diterima di salah satu pekerjaan setelah saya resign begitu. Saya bukannya diberhentikan begitu. Saya resign karena saya merasa saya ada kepastian bekerja begitu. Tapi ternyata pandemi ini membuat yang tempat perusahaan saya bekerja itu membatalkan penerimaan saya begitu, dan saya pun jadi mikir di pandemi seperti ini agak sulit begitu. Cuma saya tetap berdoa aja, mengandalkan Tuhan begitu, maksudnya di balik semua
ini tuh saya merasa Tuhan itu punya rancangan yang indah buat saya begitu, yang saya bahkan nggak pernah memikirkan begitu, maksudnya kalau akan seperti ini begitu tahun ini. Bahkan teman saya bilang, oh lu kan sio ayam mah tahun ini paling ciong, katanya begitu. Emang sio ayam tahun ini memang paling ciong, katanya begitu. Nah, akhirnya satu persatu saya bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ya di akhir tahun ini begitu. Saya ketemu orang-orang yang baik, teman-teman yang baik begitu, yang bahkan jujur saya jauh lebih senang sekarang daripada sebelum-sebelumnya. Kalau saya mungkin Bapak Ibu melihat kok saya beda banget dari awal tahun sampai sekarang ini begitu. Saya merasa bukannya karena ya itu, karena pergumulan-pergumulan itu terutama khususnya membuat saya benar-benar nggak punya duit gitu. Sampai Ciledin kemarin ada yang nanya kok bisa cepet banget begitu, maksudnya ngapain aja begitu. Saya bilang nggak ngapa-ngapain sih Ci, berpikir positif aja. Ya berpikir positif gimana? Ya meskipun nggak punya duit sampai buat makan ya positif aja begitu. Ya udah gitu maksudnya. Begitu. Terus sampai akhirnya ya Tuhan benar-benar baik maksudnya buat saya begitu. Sampai akhirnya satu persatu itu doa saya itu dijawab gitu sama Tuhan begitu. Bahkan kalau saya bisa dapat pekerjaan baru sekarang ini, itu semua benar-benar karena kemurahan Tuhan begitu. Nggak ada yang nyangka gitu maksudnya kok bisa sampai seperti ini gitu di tahun ini. Padahal saya udah punya planning tahun 2020 saya mau ini begitu, tapi ternyata semuanya itu nggak ada yang kecapai. Begitu. Jadi di saat kita benar-benar terpuruk begitu, Bapak Ibu percaya aja sama Tuhan begitu, berserah sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan gitu, banyak memuji Tuhan gitu maksudnya, karena lagu-lagu yang kita nyanyikan itu benar-benar bakal jadi kekuatan sih buat hidup saya. Kalau ini pengalaman saya ya begitu. Sampai saya suka dilirikin, kok lagunya tua-tua amat. Tapi saya bersyukur sih, maksudnya tahun ini bener saya jauh lebih ceria daripada sebelumnya begitu. Sampai ya pada kaget aja sih, maksudnya kok saya beda banget gitu. Apalagi yang dari pandemi udah nggak ke gereja begitu ya, yang paling melihat perubahan saya begitu. Paling itu aja sih maksudnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam pergumulan apapun, andalkan Tuhan aja dalam setiap kehidupan kita. Percaya itu bukan berarti pasrah ya maksudnya. Percaya itu berserah aja sama Tuhan. Tuhan pasti punya maksud yang indah di balik semuanya ini begitu. Tuhan pasti bakal tolong kita, apapun yang yang kita sampaikan ke Tuhan, pasti Tuhan itu dengar kok begitu, meskipun Tuhan itu nggak nampak begitu ya maksudnya. Daripada kita cerita sama orang begitu, maksudnya kayak kan lebih enak gitu cerita sama orang, ada feedbacknya, ada apa, dia bisa kasih masukan, dia bisa kasih komentar. Kalau cerita sama Tuhan kan kayak apa ya, kayak nggak jelas begitu ya kan, maksudnya kok nggak ada yang bisa kasih masukan gitu. Tapi percaya aja Tuhan itu ada begitu buat saya dan buat
Bapak Ibu Saudara begitu. Karena ketika kita berserah kepada sama Tuhan, Tuhan itu nggak akan membiarkan kita sampai bagaimana kok mau kita sehancur apapun, justru Tuhan itu menghargai setiap usaha kita, setiap air mata kita begitu. Ya, itu aja sih paling kesaksiannya begitu. Izinkan saya bawain satu lagu ya. Terus doain saya mungkin ya ini sih tahunnya saya merasa bukan karena saya percaya sio-sio lagi ya ini ya katanya begitu. Ya doain aja, maksudnya saya merasa ini waktunya saya untuk lebih bisa membanggakan orang tua saya gitu, keluarga saya. Gitu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kesaksian yang luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita dibawa titik nol, seolah membuat kita Tuhan tidak ada, seolah membuat kita ditinggalkan. Tetapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang luar biasa yang terjadi pada Koko Moses. Koko lagu-lagu lamanya, karena Koko bergaulnya sama ibu-ibu melulu ya. Jadi kebanyakan lagu-lagunya jadul ya Kok, tapi itulah yang memberikan kekuatan ya. Dan selamat untuk Koko yang sudah menjadi PNS ya. Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan Koko. Amin. Kita tutup kesaksian. Jadi yang berulang tahun ya Om. Kebanyakan nih sore deh yang ulang tahun, cuman ada Ibu Mecin di sini. Iya kan? Ibu Acuy tanggal 1 Desember, Ibu Asyu tanggal 14 sore semuanya nih. Ibu Mimi juga sore. Ibu Mecin tanggal 29 ya. Maju Bu. Bapak Ahau,
Ibu Aling, Bapak Daniel, cuman yang pagi Ibu Mecin, yang lain sore. Ada jemaat yang lahir di bulan Desember ada? Oh Vini, tanggal berapa Vini kok gak ada catat nih? Vini tanggal berapa Vin? Oh yes silakan. Oh Vini, oh gak ada catatannya, kasihan deh Vini gak dicatat nih ya. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan Happy Birthday to you, supaya kita semua kita doain bersama-sama ya. Kita arahkan Bapak Ngada kita. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan selama-lamanya. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan selama-lamanya. Kita bersama berdoa untuk Winnie dan juga Ibu Mecin. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kedua saudari kami di tempat ini Tuhan berulang tahun, Tuhan yang telah menambahkan usia mereka, Tuhan yang menjaga, memelihara, memberi kesehatan buat keluarganya juga semuanya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang dikerjakan dan diusahakannya Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap pelayanannya di dalam Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terus menerus dalam kehidupan mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat segala sesuatunya Tuhan. Karena Tuhan yang melakukan dengan anugerah-Mu yang besar, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Petrus yang akan membawakan acara atau persembahan dulu ya. Iya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara-saudariku diberikan 2 amplop, yang merah adalah untuk persembahan, ini untuk kas gereja, dan yang abu-abu ini adalah misi, bukan pembangunan ya Om. Nanti kita mau berdoa buat persembahan kita, nanti Bu Lisen berdoa buat persembahan. Mari kita satukan hati kita. Haleluya Tuhan, kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana saat ini kami akan memberi kepadamu. Engkau yang melayakan dan menguduskan persembahan kami. Biarlah boleh menjadi memperluas pekerjaanmu di tempat ini. Amen. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nanti kalau sudah, silakan dengan protokol yang benar, nanti bergantian untuk memasukkan amplop persembahan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana.
siapkan acara berikutnya. Kado, tutup dulu. Berarti acara kado kita terakhir. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu pada hari ini. benar. Kami yang sudah diberkati dengan luar biasa. Amin. Dengan ibadah pagi hari ini Tuhan. Benar, Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan menyertai dan melawat setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Yang ibadah melalui online pun Tuhan memberkati dengan luar Amin. biasa. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan Tuhan. Ya. Dan kami boleh melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, karena kami akan menyongsong tahun yang baru. Amin, Yang belum benar, tahu Yesus. apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti Tuhan, Engkau adalah harapan kami semua. Di dalam kasih-Mu ada harapan yang Amin. pasti, yang Tuhan selalu menjaga, melindungi dan menyembuhkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kembalikan kami pada tiap-tiap ibadah Tuhan, memberikan perlindungan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga melindungi Tuhan mereka semua yang beribadah di rumah Tuhan. Amin. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari para kekasih Tuhan, pagi ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang memberkati saudara dan yang melindungi saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kasih Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih dan kesetiaan dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, serta persekutuan yang hidup dari Roh Kudus, menyertai hidup saudara, memimpin hidup saudara, dan menjadikan apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Amin. Karena saudara telah ditetapkan untuk diberkati. Karena saudara telah dipanggil untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Saudara adalah saksi-saksi Yesus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.